Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah kewirausahaan kali ini, kita akan bahas, kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan soft skill yang berkaitan dengan intrapersonal, yaitu terkait dengan kemampuan dari dalam diri mengelola diri kita sendiri. Saat ini kita soft skill yang terkait dengan interpersonal, yaitu terkait mengelola hubungan diri dengan lingkungan sekitar kita. Iya. Bahasan yang pertama adalah terkait dengan motivasi. Bagaimana orang yang termotivasi? Tentunya yang pertama adalah ciri-cirinya adalah antusias. Orang-orang yang antusias itu adalah orang-orang yang mempunyai ataupun memiliki eh, motivasi yang tinggi, gitu ya. Pada saat dia misalkan menghadapi sebuah tantangan, gitu ya, bukan kemudian dia lari atau bermalas-malasan, tetapi dia antusias untuk menghadapi ataupun menyelesaikan tantangan tersebut. Yang kedua adalah optimistik. Orang yang optimis itu juga motivasinya tinggi. Berarti pada saat kemudian menghadapi sebuah tantangan, dia yakin, optimis, gitu ya, untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut, untuk bisa menghadapi tantangan tersebut. Itu adalah orang-orang yang optimis. Sedangkan kebalikannya adalah pesimis, gitu ya. Pada saat menghadapi suatu permasalahan, suatu tantangan, dia pesimis, bisa menyelesaikan. Nah, kebalikannya adalah orang-orang yang optimis. Nah, seorang wirausaha gitu ya memerlukan suatu eh, sifat dari interpersonal ini gitu ya terkait dengan motivasi, yaitu yang antusias, yang optimis gitu ya. Yang ketiga tentunya adalah yang bertanggung jawab. Pada saat dia kemudian entah itu dia sebagai karyawan ataupun sebagai wirausaha, pada saat mendapatkan tugas gitu ya, ataupun wewenang, dia menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak mengecewakan orang lain, tidak mengecewakan misalkan klien, tidak mengecewakan bawahannya. Yang keempat, nah ini terkait dengan ciri-ciri ataupun sifat intrapersonal yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kreatif. Orang biasanya bermotivasi tinggi itu juga memiliki pemikiran yang kreatif. Pada saat dia menghadapi sebuah tantangan atau permasalahan, gitu ya, dia menggunakan kreativitasnya untuk bisa menyelesaikan. Berarti orang-orang yang kreatif ini lebih cenderung nanti hubungannya dengan yang sebelumnya gitu ya, antusias, optimis, gitu ya, dan penuh tanggung jawab pada saat dia menerima beban ataupun tugas ataupun menghadapi sebuah tantangan. Yang terakhir adalah komitmen. Orang yang memiliki motivasi yang tinggi tentunya memiliki komitmen yang tinggi pula. Ya, komitmen di sini adalah terkait dengan eh, apa ya? Dia memegang teguh gitu ya. Dia memegang teguh prinsip dan dia juga memegang teguh bahwasanya dia bisa kalau menghadapi permasalahan gitu ya, dia akan menyelesaikan permasalahan tersebut sampai tuntas. Itu adalah komitmen. Kemudian, nah, motivasi sendiri itu sebenarnya ada dua. Ada motivasi dari internal, ada motivasi dari eksternal. Kalau internal ini terkait memang yang terkait ini sebenarnya mulanya adalah dari internal, berarti bisa dipicu karena memang sudah terbiasa gitu ya. Dia menghadapi sebuah tantangan, permasalahan, selalu menyambut atau menghadapinya dengan penuh antusias, optimis, responsibel, kreatif, dan juga komitmen. Tapi bisa juga dipicu oleh lingkungan eksternal gitu ya. Contoh misalkan ada kita sebagai wirausaha gitu ya. Ada wirausaha yang lebih sukses di bidang yang sama. Nah, ini juga bisa memicu gitu ya. Wah, berarti saya harus bisa. Kemudian dia termotivasi untuk gitu ya, bisa mencapai dalam level yang sama dengan wirausaha yang lain. Begitupun juga misalkan dengan karyawan gitu ya. Ada karyawan yang karirnya bagus. Nah, ini kemudian padahal misalkan masuknya barengan gitu ya. Nah, ini juga bisa memicu gitu ya. Karena ada kejadian eksternal ini bisa memicu motivasi untuk juga mengembangkan karir untuk bisa kemudian menduduki level yang sama dengan yang temennya tadi. Gitu. Oke, ini terkait dengan motivasi. Kemudian interpersonal yang kedua adalah leadership.
gitu ya. Baik kita sebagai karyawan ataupun wirausaha, masalah leadership ini penting, gitu ya. Karena leadership adalah terkait dengan kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang, gitu ya. Untuk apa? Untuk menuju pada pencapaian suatu tujuan. Suatu kelompok, suatu organisasi itu pasti memiliki goals, gitu ya, tujuan yang akan dicapai. Nah, di sini pemimpin adalah dia tidak bisa mencapai tujuan itu eh, sendirian, gitu ya. Nah, dia bisa mempengaruhi, kemudian mendorong kelompok ataupun misalkan bawahannya untuk mencapai goals tersebut. Ini adalah leadership. Nah, ada beberapa ciri gitu ya, ciri dari seorang leadership. Nah, ini berdasarkan polling, bukan kemudian yang lain lebih penting, ini lebih ke arah polling. Ada beberapa manajer ditanya terkait dengan leadership, gitu ya. Leadership, sifat ataupun karakter yang dipentingkan, gitu ya, di leadership itu apa? Lah, 35% itu menjawab adalah vision, visi. Ya, seorang leader tentunya harus memiliki visi. Visi itu bukan hanya untuk ke besok, 1 minggu ke depan, ataupun bulan depan. Tidak. Tetapi visi ini bisa jangka panjang. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, seorang leader itu memiliki visi yang jauh ke depan. Kemudian 33% itu memilih adalah karakter seorang leader itu adalah energizing people, yaitu mendorong ataupun memberikan semangat ke orang lain ataupun dalam hal ini tentunya bawahannya. Kemudian yang ketiga, 19% memilih adalah kemampuan komunikasi. Berarti seorang leader itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi ini tentunya misalkan dalam mendeliver ide-idenya, pendapat, gagasannya, gitu ya, bisa mudah dipahami, kemudian mudah dimengerti oleh bawahannya. Yang keempat adalah 8% memilih karisma. Nah, karisma ini sesuatu yang tidak tampak, gitu ya. Nah, ini tentu juga bukan hanya sekedar bawaan, gitu ya. Ini juga bisa dipelajari dan kemudian dikembangkan. Yang terakhir tentunya adalah 5% menjawab kompetensi. Nah, ini terkait dengan technical skill. Kompetensi di sini hanya dipilih 5%. Bukan berarti kemudian seorang leader tidak perlu memiliki kompetensi ataupun technical skill. Harus gitu ya, seorang leader tetap harus memiliki kompetensi. Ya. Tetapi gitu ya, dari kelima faktor tersebut ataupun karakter tersebut yang ditanyakan ke banyak manajer, kebanyakan mereka adalah lebih memilih yang diutamakan adalah visi, gitu ya. Kompetensi itu prioritas berikutnya, tapi bukan berarti kemudian itu menjadi tidak penting atau bahkan bisa diabaikan. Tidak, tetap penting, tapi bukan yang paling penting, tapi tetap penting. Oke, dari gambaran ini, gitu ya, kita tentu perlu kemudian mengasah karakter-karakter ini, gitu ya. Bagaimana seseorang bisa memiliki visi yang bagus, gitu ya. Visi masa depan atau bisa menerawang, gitu, menerawang masa depan dengan baik. Kemudian bagaimana orang itu bisa memberikan eh, seperti apa ya, charging, gitu ya, mencharge energi orang lain, gitu ya, mengisi energi orang lain sehingga orang lain menjadi yang sebelumnya mungkin sudah kelelahan menjadi lebih bersemangat. Yang sebelumnya bersemangat, semangatnya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian juga perlu kita kemudian memperhatikan apa skill dari komunikasi kita. Nanti kita bahas terkait dengan komunikasi. Kemudian juga karisma, ini dibentuk minimal adalah tampilan gitu ya, misalkan dari dandanan, gaya berpakaian, terus kemudian kemampuan body language kita gitu ya. Terus pada saat eh, apa menatap orang itu misalkan bisa teduh gitu ya, itu adalah karisma. Lebih banyak adalah nonverbal dan penampilan gitu ya.
Kemudian yang terakhir tentunya kompetensi gitu ya. Nah, ini sudah bisa Anda dapatkan di kuliah, tetapi kalau Anda merasa misalkan masih kurang, dalam artian kurang ini kurang mendalam misalkan, terus Anda perlu tambahan lagi, ya tentunya perlu kemudian mengambil tambahan misalkan pelatihan di tempat lain. Kepemimpinan ini adalah kekuatan untuk kekuatan dari pengaruh diri kita terhadap pihak lain. Gitu ya. Nah, kepemimpinan lahir bukan semata-mata karena bakat. Gitu ya. Memang ada yang mungkin sejak kecil kok kayaknya lebih berbakat. Ya, itu mungkin karena lingkungan di keluarganya dia dilahirkan gitu ya di keluarga pejabat, misalkan seperti itu. Tetapi kalau kemudian seseorang dilahirkan di keluarga yang bukan pejabat, kepemimpinan ini juga bisa dipelajari, gitu ya. Bisa dipelajari. Nah, kata kunci dipelajari selalu saya tekankan adalah bukan kemudian hanya membaca buku, ngikutin seminar, tetapi semua ilmu yang didapat dari belajar baca buku, ikut seminar, ikut pelatihan, itu harus diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah setiap pribadi adalah pemimpin. Minimal adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Kedua adalah pemimpin bagi keluarganya. Ketiga adalah bisa jadi pemimpin dari lingkungan sekitarnya. Gitu ya. Dirinya sendiri ini pasti. Keluarga kalau kalian sudah berkeluarga, baik itu laki atau perempuan itu merupakan pemimpin keluarganya. Yang ketiga misalkan lingkungan, gitu. Misalkan jadi orang yang dihormati, ketua RT, ketua RW, mungkin bahkan lurah ataupun pejabat, gitu ya. Nah, sehingga di sini nantinya Anda sebagai pemimpin itu akan membawa diri Anda atau keluarga Anda atau lingkungan Anda ke jalan yang mana, gitu ya. Ke jalan yang buruk berarti Anda pimpinan yang buruk, ke jalan yang baik berarti Anda pimpinan yang baik, gitu ya. Bahasa mudahnya seperti itu. Dan setiap arah yang diberikan oleh seorang pemimpin itu nanti akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia paling tidak kalau ke jalan buruk misalkan kita memimpin untuk anak buah kok berlaku curang ya tentunya nanti ada aspek hukumnya gitu ya baik perdata ataupun pidana. Oke. Interpersonal skill yang berikutnya gitu ya. Ini berarti yang keempat adalah relationship building. Membangun hubungan. Ya. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa kemudian hidup sendiri sehingga perlu kemudian berinteraksi dengan orang lain. Iya. Relationship ini bisa dibangun mulai dari yang lingkungan paling kecil adalah diri sendiri dengan misalkan teman-temannya ataupun dengan keluarga. Ya. Kalau kemudian hubungan dengan teman dengan keluarga ini baik, gitu ya, tentunya mungkin berisi apa keceriaan, hubungan yang menyenangkan, saling percaya, saling memotivasi seperti itu kan. Nah, tapi kalau kemudian terbangun buruk, ya akhirnya mungkin curiga gitu ya, sedikit-sedikit sensitif gitu ya, marah dan lain sebagainya. Nah, ini sehingga kita perlu juga kemudian belajar bagaimana kemudian membangun hubungan dengan lingkungan kita dengan baik. Kemudian lingkungan yang lebih luas lagi, sekolah gitu ya. Anda kan kuliah, bagaimana hubungan dengan teman-temannya, teman kuliah, dengan dosen, dengan kemudian misalkan tenaga kependidikan yang ngurusi administrasi kuliah Anda, dan lain-lain. Mungkin bahkan dengan tukang parkir gitu ya, tenaga pengamanan, satpam, security gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah di school. Kemudian yang lebih luas lagi adalah hubungan dengan media. Pada saat misalkan kita sudah kerja, kita wirausaha, kita kan juga perlu mempromosikan gitu ya, misalkan bisnis kita ataupun kalau kita misalkan bekerja sebagai PR suatu perusahaan gitu kan, kita harus juga berhubungan baik dengan media. Baik itu media online ataupun offline, media massa, bagaimana kita bisa mencitrakan diri kita itu memiliki hubungan yang baik dengan media tersebut. Yang lebih luas lagi adalah institusi. Gitu ya. Institusi ini bisa jadi bukan hanya satu tempat institusi kita bekerja,
Tetapi biasanya institusi kita bekerja atau berwirausaha itu kan berkaitan dengan institusi-institusi lain. Misalkan kita punya usaha, tentunya bagaimana menjalin hubungan juga dengan supplier. Bagaimana menjalin hubungan juga dengan retailer kita atau tenaga sales kita dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagaimana kemudian kita bisa membangun hubungan yang baik dengan entity-entity yang ada di sini. Nah, kualitas dari suatu hubungan yang sehat itu ya, akan membuat suasana itu menyenangkan gitu ya, penuh dengan senyum. Misalkan hubungan Anda dengan teman Anda baik gitu ya, tiap kali ketemu pasti senyum, bukan cemberut gitu ya. Kemudian menyenangkan gitu ya. Berarti ya pada saat kita ketemu ngobrol itu enak obrolannya gitu ya, ringan, mengalir gitu ya. Mungkin ditambahkan ada apa, guyon-guyon gitu ya, seperti ini ya. Ada humor-humor yang diselipkan. Kemudian juga kesannya ya karena menyenangkan seolah-olah, apa ya, kita bisa memainkan peran kita masing-masing dengan bebas gitu ya. Kemudian juga saling memiliki empati, terus kemudian saling mendoakan. Kalau misalkan, oh yang satu sedang tes gitu ya, misalkan, sudah skripsi, kemudian, ada sidang gitu ya, tugas akhir ataupun skripsi, saling mendoakan, saling memotivasi gitu ya, dan saling membantu. Terus kemudian kalau misalkan ada masalah gitu ya, curhat, ya, saling curhat, saling di sini, saling mendengarkan, kemudian juga bisa memberikan perhatian gitu ya, thoughtfulness, perhatian lebih, kemudian bisa memberikan solusi. Sehingga kemudian di sini akan terjalin hubungan yang baik, bukan hanya salah satu pihak itu menerima, tetapi saling memberi dan menerima. Dengan tentunya dengan ikhlas gitu ya, tidak kemudian dengan berat hati. Nah, ini adalah kualitas hubungan yang sehat. Nah, hubungan yang sehat, hubungan yang kuat juga dapat apa? Menahan dari kesusahan, gitu ya, kesulitan. Terkait dengan apa? Kesulitan yang bisa kemudian ditahan ataupun dicegah, gitu ya, dengan adanya hubungan yang baik. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan teman, dengan keluarga, gitu ya. Tentunya pada saat kita sakit, gitu ya, illness, sakit, kena penyakit, kena COVID, kena apa, itu jauh lebih kuat gitu ya secara moral untuk kemudian dan semangat untuk segera sembuhnya itu tinggi. Kemudian juga kalau misalkan ada masalah akademis kok, misalkan teman saya kok mudah gitu ya memahami, saya kok sulit gitu ya. Karena Anda berhubungan baik dengan teman yang lebih pintar tersebut, Anda bisa kemudian apa? Ngobrol gitu kan, sehingga kemudian problem akademik bisa terselesaikan. Ataupun mungkin juga problem akademik, yang lain terkait dengan misalkan, mengerjakan tugas gitu, ini saling kemudian, saling membantu gitu ya. Tiap anggota mungkin memiliki, kelebihan dan kekurangan masing-masing lah, sehingga karena memiliki apa, hubungan yang baik, bisa saling mengisi. Kemudian juga bisa mencegah adanya disrespect gitu ya. Suatu hubungan yang baik, suatu hubungan yang kuat, isinya adalah respectful, tidak ada disrespect. Kemudian juga bisa mencegah adanya kemarahan, meskipun misalkan ada yang dalam tanda kutip gitu ya, tidak berkenan gitu ya. Itu pun juga karena memiliki hubungan yang baik, marahnya itu biasa gitu ya. Mungkin marahnya hanya menegur dengan baik. Beda kalau misalkan hubungannya jelek, dipicu misalkan jengkel gitu ya, dipicu marah, marahnya meledak-ledak gitu ya. Karena memiliki hubungan yang tidak baik. Nah, kemudian hubungan yang baik juga bisa mencegah adanya rebellion, pemberontakan. Di dalam keluarga, misalkan orang tua dengan anak hubungannya baik, mungkin anaknya nggak akan mungkin memberontak, membantah gitu ya kalau disuruh, kalau diingatkan gitu. Nah, ini karena adanya hubungan yang baik. Kemudian juga bisa mencegah depresi. Nah, banyak juga di keluarga atau teman-teman lingkungan kalian juga mungkin karena memiliki hubungan yang kurang baik dengan keluarga atau dengan teman yang lain, itu akhirnya jadi depresi. Lah, pada saat kita bisa membangun hubungan yang baik,
Ini juga akan bisa, mengurangi terjadinya depresi. Dan juga hubungan yang baik bisa mencegah ada, kecanduan terhadap alkohol, narkoba, dan juga bisa mengeliminir atau mencegah adanya, konflik di dalam keluarga. Konflik itu pasti selalu ada, gitu ya. Tidak harus setiap hari, gitu ya. Tapi, selama hidup pasti selalu ada dalam keluarga ataupun dengan teman. Tapi dengan adanya strong relationship, gitu ya, konflik tersebut itu bisa kemudian lebih cepat apa, lebih cepat terselesaikan, lebih cepat kemudian teredam, gitu ya. Karena ada hubungan baik. Kalau tidak ada, bisa konflik itu berlarut-larut, tidak terselesaikan. Nah, kemudian yang terakhir bisa, mencegah dari terjadinya tragedi, gitu ya. Tragedi ini sesuatu kejadian yang menyedihkan. Contoh misalkan gitu ya, karena hubungan yang baik, karena anak ini tidak memberontak, misalkan diingatkan gitu ya, kalau naik motor tolong pakai helm, anaknya nurut gitu ya, pakai helm, kemudian pada saat terjadi kecelakaan, karena pakai helm, akhirnya nyawanya terselamatkan, gitu ya, sehingga lukanya misalkan hanya luka ringan. Beda dengan kemudian kalau, di dalam keluarga tersebut, hubungannya kurang baik, diingatkan untuk pakai helm, anaknya nentang, gitu ya, memberontak, nggak mau. Saya apa istilahnya ngendarai motor itu sambil merem aja bisa gitu ya, karena sudah canggihnya. Tapi pada suatu saat ya takdirnya gitu terjadi kecelakaan, kemudian misalkan sampai luka berat. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan sebuah tragedi, sesuatu kejadian yang menimbulkan kesedihan yang mendalam. Oke, sehingga inilah, pentingnya adalah adanya strong ataupun healthy relationship gitu ya. Entah itu dalam keluarga, seperti tadi, hubungan itu adalah dengan keluarga, yang terdekat kan keluarga, teman, gitu ya. Dengan misalkan sekolah, lingkungan kerja, misalkan juga dengan hubungan dengan organisasi lain, dengan anak buah gitu ya, dan lain sebagainya. Pada saat relationship itu terjalan dengan baik dan sehat gitu ya, itu bisa mencegah kejadian-kejadian buruk yang seperti ini. Nah, kemampuan interpersonal berikutnya adalah communication, gitu ya. Tadi sudah sedikit disinggung terkait dengan apa, leadership gitu ya. Di sana ada communication. Komunikasi ini penting gitu ya bagi seorang ya, bagi siapapun juga gitu ya, apalagi bagi seorang leader gitu ya, itu sangat penting. Nah, komunikasi ini apa? Komunikasi ini biasanya akan melibatkan gitu ya, dua pihak, pengirim pesan dan penerima pesan. Ya. Kemudian ada media, jalur komunikasi. Nah, kalau media sekarang kan sudah banyak ya, entah itu telepon, entah itu chat, entah itu video call, gitu ya, entah itu surat, email, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah jalur komunikasi. Pada saat si pengirim pesan ini memanfaatkan jalur komunikasi untuk mengirimkan pesan, biasanya ada yang namanya gangguan-gangguan, gitu ya. Gangguan di sini adalah, gitu ya, karena bisa jadi salah satu penyebabnya, latar belakang yang berbeda antara pengirim pesan dan penerima pesan, gitu ya. Contohnya, latar belakang budaya yang berbeda. Pengirim pesan kalau misalkan ini lewat telepon ataupun video call, nadanya selalu tinggi karena memang background budayanya seperti itu. Sedangkan penerima pesan itu biasanya adalah, lebih, nadanya lebih rendah gitu ya, sehingga penerima menganggapnya, "Ini kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, kok marah-marah?" Nah, ini adalah gangguan. Gangguan yang lain tentunya, terkait dengan hal teknis dalam jalur komunikasi gitu ya. Itu juga bisa terjadi misalkan pada saat ngomong sinyalnya terganggu sehingga ada yang hilang gitu ya. Misalkan ada kata yang hilang tidak gitu ya. Sebenarnya eh, apa misalkan bilangnya oh tidak masalah gitu ya. Tetapi karena ada gangguan sinyal tidaknya hilang. Sehingga yang diterima oleh penerima pesan masalah. Wah, tersinggung, bisa jadi tersinggung lah. Ini adalah ada gangguan-gangguan. Baik gangguan dari background keduanya gitu ya, pengirim ataupun penerima pesan ataupun gangguan-gangguan.
dinamis. Berikutnya, penerima pesan ini setelah menerima pesan dari pengirim pesan tentunya akan mengirimkan respon ataupun feedback. Itu pun juga sama, gitu. Ada gangguan-gangguan. Jenis gangguannya juga sama dengan gangguan yang pada saat pengiriman pesan, gitu ya. Nah, sehingga di sini penting adalah apa? Supaya komunikasi itu berjalan dengan baik, salah satunya adalah coba mengeliminir gangguan-gangguan tersebut. Kalau kita kemudian tahu lawan bicara kita itu memang background-nya berbeda, gitu ya. Harusnya kedua belah pihak juga kemudian harus menyadari dan kemudian harus menggunakan, gitu ya. Misalkan pilihan kata, nada, bahasa tubuh yang juga gitu ya, bisa diterima oleh penerima pesan. Berikutnya juga penerima pesan pada saat mengirimkan feedback, itu juga sama, dia harus memperhatikan juga lawan bicaranya ini siapa. Ya, sehingga nantinya bisa terjadi keseimbangan dan saling pengertian dalam proses komunikasi tersebut. Nah, jenis interaksi komunikasi itu ada dua secara umum, ada satu arah, ada dua arah. Nah, kemudian kalau ditanya, mana yang lebih baik? Apakah satu arah, apakah dua arah? Lah, ini sangat bergantung pada tujuan komunikasinya, gitu ya. Kalau tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, pengajaran, mungkin satu arah bagus. Tetapi untuk lebih menanamkan lagi, harusnya satu arahnya digabung dengan dua arah, gitu ya. Sehingga tidak monoton satu arah, tetapi kemudian ada ditambah dengan komunikasi dua arah di mana terjadi diskusi untuk memperdalam pemahaman. Sehingga mana yang lebih baik? Ya, tidak ada yang lebih baik, tetapi lebih baik lagi kalau misalkan kita bisa menggunakan dua-duanya ini dengan tepat, gitu ya. Tepat waktu, tepat medianya, tepat juga tujuannya, gitu ya. Sehingga kita bisa memaksimalkan, bukan hanya kemudian memilih salah satunya. Oke. Jika Anda ingin menjadi komunikator yang baik, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita harus bisa menyampaikan pesan yang efektif, gitu ya. Pesan yang efektif ini pertama adalah kita bisa lakukan dengan menyederhanakan pesan. Pesan itu yang sederhana saja, gitu ya. Mudah dipahami. Dengan kesederhanaan biasanya lebih mudah dipahami. Tapi kalau panjang lebar, muter-muter dulu, gitu ya. Akhirnya nanti lawan bicara juga bisa bingung gitu. Nah, ini inti dari pembicaraan ataupun pesan. Inti pesan yang disampaikan yang mana itu? Nah, itu karena pesannya kurang sederhana. Dan juga harus jelas gitu ya. Kadang-kadang misalkan ini terkait dengan chat, kadang-kadang kita menyingkat gitu ya, di mana singkatan kata itu tidak semua orang paham gitu ya. Bisa jadi misalkan gitu ya, kita menyingkat banget gitu ya, banget dengan BGT. Orang mungkin bisa menerjemahkan BGT itu mungkin begitu gitu ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Nah, pada saat multitafsir sebaiknya kita ya jangan menyingkat gitu ya. Gunakan kata yang umum. Bisa juga kata-kata yang tidak singkatan tetapi bisa multitafsir juga ada gitu ya. Karena bisa jadi kedua belah pihak ini memiliki background yang berbeda gitu ya. Berikutnya adalah kalau secara visual atau secara video call ataupun kemudian secara face to face langsung ketemu gitu ya. Ya sebaiknya pada saat kita ketemu dengan lawan bicara ya pandang gitu ya. Pada saat ngomong itu memandang lawan bicara Anda secara langsung gitu. Yang dipandang tentunya wajahnya gitu ya. Tetapi juga tidak harus kemudian memandang wajahnya terus-menerus gitu ya, sambil misalkan melotot gitu ya, nanti lawan bicaranya lari gitu ya, ketakutan. Tetapi memandang ini adalah penuh dengan perhatian, gitu ya, penuh perhatian. Jangan kemudian malah mungkin menunduk terus gitu ya, tapi mungkin ada sebagian juga yang memahami ya ini kalau misalkan dengan lawan jenis ya kalau memandang terus juga nggak bagus gitu ya.
itu tidak masalah, tetapi juga jangan nunduk terus gitu ya. Sekali-sekali juga tetap kita harus memperhatikan lawan bicara kita gitu ya, untuk sebagai bentuk penghargaan, gitu ya, bentuk penghargaan. Nah, kemudian tunjukkanlah perhatian dan juga apa ya, bahasa tubuh dan raut muka ini bahwasanya kita ini ngomong ini jujur gitu ya, bener ngomong sebenarnya. Biasanya lewat ekspresi wajah, kemudian body language kita, itu orang bisa menangkap orang ini beneran jujur atau tidak. Nah, tunjukkan kesungguhan, kejujuran, kebenaran itu lewat ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh kita. Kemudian tariklah respon. Nah, pada saat kita mendengar, kita pahami, kemudian tentukan respon yang akan kita sampaikan apa, gitu ya. Yang dimana memang sesuai dengan untuk menjawab, gitu ya, pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan, gitu ya. Tariklah respon. Nah, sehingga nantinya terjadi komunikasi itu tepat gitu ya. Tidak kemudian misalkan pengirim pesan itu ngomong A, kita meresponnya B, nggak nyambung-nyambung gitu ya. Sehingga kemudian tidak terjadi komunikasi yang baik. Nah, kemudian bagaimana menerapkannya? Ya sampaikan pesan sejelas mungkin gitu ya. Kemudian fokus kembali kepada perhatian Anda gitu ya. Sehingga kalau ngomong itu ya tadi ya, memandang gitu ya, jangan kemudian meleng ke kanan, ke kiri kayaknya nggak menghargai, nggak memperhatikan gitu ya. Sehingga itu pun sama pada saat Anda misalkan kuliah, perhatikan baik-baik dosennya. Pada saat Anda kerja, perhatikan baik-baik gitu ya, pada saat misalkan bos atau teman kerja Anda berbicara. Pada saat Anda sebagai wirausaha, perhatikan baik-baik juga. Misalkan klien ataupun konsumen Anda atau supplier Anda pada saat berbicara dengan Anda. Nah, kemudian hidupkanlah pesan Anda. Hidupkanlah ini bukan kemudian kalau ngomong itu datar-datar saja gitu ya. Tentunya ada intonasi gitu ya, ada kemudian ekspresi wajah, bahasa tubuh gitu ya. Misalkan eh, apa ya, kita juga mengekspresikan itu kan bisa dengan bahasa tubuh, dengan bahu gitu ya, dengan tangan, ekspresi wajah itu juga sudah eh, menghidupkan gitu ya, bisa menghidupkan dan memperkaya pesan Anda. Dan kemudian latihlah setiap hari dan buatlah koreksi. Nah, latihlah itu ya tentunya misalkan karena ini interpersonal skill, kita tidak bisa kemudian latihan hanya di depan cermin gitu ya. Di depan cermin saja tidak cukup. Ya, harus kemudian ya sering-sering ketemu teman. Terus kemudian kalau ada tugas sering-sering ketemu untuk segera mengerjakan tugas. Kemudian misalkan aktif di organisasi, kemudian mungkin tidak hanya organisasi di kampus, mungkin di organisasi di luar kampus juga gitu. Tetapi tetap harus perhatikan apa? Manajemen waktu kalian gitu ya. Jangan sampai kemudian urusan kampusnya keteteran. Nah, kemudian buatlah koreksi gitu ya untuk memperbaiki, meningkatkan kemampuan komunikasi Anda. Ya. Kemudian berikutnya adalah faktor kesuksesan komunikasi. Pertama adalah kalau ini dengan media tatap muka langsung gitu ya. Berarti wajah itu terlihat, bahasa tubuh itu terlihat penuh gitu ya. Faktor kesuksesan yang menentukan apa? 7% itu adalah pemilihan kata-kata. Nah, ini meskipun kecil jangan diremehkan gitu ya. Nah, berikutnya apa? Nada dan suara. Berarti intonasi. Ya, kalau tinggi terus ya orang juga capek gitu. Ini marah-marah nggak jelas gitu ya. Intonasi diatur. Kapan adanya misalkan tinggi, rendah, ada jeda gitu ya. Ada penguatan gitu ya. Pada saat untuk kata-kata yang penting, nah ini juga perlu diperhatikan. Nah, memang ini perlu ya latihan gitu ya untuk kemudian berkomunikasi keseharian. Bukan hanya berkomunikasi berkomunikasi ke teman, tapi misalkan ke dosen, misalkan ke tenaga kependidikan gitu ya, ataupun ke satpam, ataupun ke siapa saja, ataupun bahkan gitu ya, kalau kalian sudah punya
bisnis, ke bawahan, ke klien, ke supplier, dan ke siapapun juga. Nah, di sini prosentase yang terbesar adalah apa? Bahasa tubuh. Gitu ya. Bahasa tubuh ini meliputi juga ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh meliputi bahu, tangan, gitu ya. Bagaimana kalau misalkan orang itu gitu ya, pada saat ngomong sambil sedekap gitu ya, dengan misalkan kaca pinggang ataupun dengan misalkan mengelus-ngelus jenggotnya ataupun mungkin melintir kumis gitu ya. Ataupun kemudian menyibakkan rambut ataupun apa. Lah, ini memiliki makna tersendiri gitu ya. Karena biasanya bahasa tubuh itu respon alam pikiran bawah sadar gitu ya. Biasanya kecenderungan orang itu tidak bisa mengontrol gitu ya bahasa tubuh. Sehingga cenderung bahasa tubuh itu jujur gitu ya. Kita boleh ngomong bohong, boleh ngomong nipu, tapi bahasa tubuh itu biasanya menjelaskan sesuatu yang sebenarnya. Nah, sehingga kesuksesan komunikasi ini adalah sebagian besar ditentukan oleh bahasa tubuh. Nah, beda nantinya misalkan kalau bukan langsung tatap muka gitu ya, misalkan lewat chat. Nah, ini mungkin kalau bahasa tubuh tidak terlihat jelas, tapi bisa terlihat di mana emotikon yang dipilih gitu ya. Kata-kata yang dipilih, misalkan ada yang bold, ada yang miring, ada yang lain sebagainya. Nah, itu juga perlu diperhatikan, perlu berhati-hati gitu ya, sehingga agar pesan yang kita sampaikan itu bisa ditangkap seperti yang kita maksudkan. Gitu ya. Tidak ada distorsi selama kita mengirimkan pesan. Nah, interpersonal yang berikutnya adalah self-marketing. Ya. Bagaimana kita memasarkan diri kita. Gitu ya. How to change your approach. Gitu ya. Nah, pada saat kita memasarkan diri kita, kalau kita ini kita anggap sebagai produk, gitu ya, berarti kita harus bisa memasarkan apa? Kita harus bisa mendeliver ke orang lain itu the right product, the right place, at the right time, and at the right price. Ya. Contoh misalkan kalian melamar kerja, gitu ya. Produk itu Anda, gitu ya. Nah, produk ini tentunya ada apa? Spesifikasi atau karakteristiknya. Kalau produk misalkan produk-produk biasa barang, ada misalkan terkait dengan fiturnya apa gitu kan ya. Reliability-nya bagaimana, tingkat kenyamanannya bagaimana, durability-nya bagaimana gitu ya, dan lain sebagainya. Itu pun juga sama dengan manusia, punya karakteristik ataupun spesifikasi yang mau dia jual gitu kan, yang mau dia pasarkan. Seperti apa? Misalkan technical skill-nya bisa apa saja, gitu ya. Oh, menguasai apa, gitu ya. Mungkin software, menguasai analisis ini dan lain sebagainya. Dari sisi technical. Itu bisa misalkan ditunjukkan di mana? Mungkin IPK, mungkin sertifikat-sertifikat pelatihan, gitu ya. Mungkin juga pada saat itu Anda harus mendemokan, gitu ya. Nah, ini adalah produk you. Kapasitas Anda, kapabilitas Anda seperti apa? Gitu ya. Itu produk. Kemudian place. Nah, kalau Anda ingin melamar kerja, impiannya itu kerja di perusahaan apa? Sesuai enggak gitu ya, kemampuan ataupun kapasitas yang Anda miliki dengan lowongan dari perusahaan yang Anda bidik, yang Anda impikan. Nah, kalau pas, ya pas gitu ya. Berarti Anda pas memasarkan diri Anda ke perusahaan tersebut. Kemudian pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat ya tentunya pada saat memang ada lowongan kerja. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah di price yang tepat. Ya, ini terkait dengan harapan gaji Anda. Contohnya misalkan perusahaan menawarkan 10 juta, menurut Anda, waduh kalau hidup di Jakarta 10 juta saya nggak bisa nabung, misal seperti itu. Nah, kemudian nanti ada negosiasi lah. Negosiasi nanti akan kita bahas. Itu merupakan interpersonal yang berikutnya, gitu ya, negosiasi. Nah, tetapi biasanya perusahaan juga akan melihat seberapa pantas Anda digaji sekian juta,
gitu ya. Contoh tadi, seberapa pantas Anda digaji 10 juta. Kalau melihat CV seperti ini dan seterusnya, penempatannya di departemen ini ya pantasnya hanya 10, gitu ya. Lah, mungkin Anda untuk menaikkan apa istilahnya, harga Anda, tentunya harusnya punya kemampuan plus-plus lagi gitu kan ya. Oh, ternyata saya masih ada kemampuan lain, Pak. Saya bisa ini dan bisa ini. Nah, sehingga kemudian bisa dinegosiasikan lagi gitu ya. Sehingga misalkan salary-nya sedikit naik seperti itu dan seterusnya. Ini adalah self marketing. Kemudian sama seperti proses pemasaran suatu produk gitu ya. Kita harus juga coba mengikuti ini gitu ya, proses manajemen marketing. Pertama adalah analisis atau audit. Kita sebaiknya bisa menganalisis atau mengaudit diri kita sendiri gitu ya. Saat ini saya seperti apa? Kemudian pasti Anda punya target gitu ya. Oh, saya ingin nantinya kerja di perusahaan ini di bidang ini gitu ya. Itu objektif. Nah, berikutnya adalah, lah ini kan ada gap. Saat ini saya masih seperti ini, masih punya kemampuan mungkin seperti ini, objektif saya itu menuntut gitu ya. Kalau misalkan ada lowongan kerja kan biasanya ada prasyarat gitu kan ya. Prasyaratnya ini. Nah, ini ada gap. Kemudian kita juga kemudian buat dong strategi untuk mencapai objektif tersebut bagaimana. Ya. Bagaimana cara yang paling baik untuk saya untuk mengupgrade diri saya. Nah, berikutnya adalah lebih operasional lagi kita tentukan taktiknya gitu kan ya. Bagaimana saya mencapainya? Yang terakhir tentunya implementasi. Ya, sehingga diimplementasikan semua strategi dan taktik tadi sampai kemudian objektif itu tercapai sehingga kemudian where am I now dengan where do I want to be itu sudah tidak ada gap lagi. Bahkan kalau perlu kemudian kemampuan diri kita itu di atas objektif awal gitu ya. Objektif awal yang kita bidik, yang apa? Yang dimana kalau kita terkait dengan pekerjaan atau lowongan kerja yang dibutuhkan perusahaan, berarti kita sebaiknya di atasnya. Seperti itu. Oke, kemampuan berikutnya adalah public speaking, gitu ya. Ngomong di depan publik, gitu ya. Nah, bisa jadi gambarannya seperti ini gitu ya. Kalau belum terbiasa, ya ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah latihan, banyak latihan gitu ya, sudah menguasai gitu ya, biasanya cukup confident. Lah, tips sukses public speaking. Public speaking ini biasanya gitu ya, lebih ke arah adalah tanpa alat bantuan presentasi gitu ya, seperti misalkan PowerPoint, kita seperti pidato gitu ya, public speaking. Ataupun misalkan seperti juga ingin memotivasi banyak karyawan gitu ya, Anda misalkan pemilik bisnis ataupun mungkin direktur gitu ya. Ataupun juga orang-orang PR itu juga harus memiliki public speaking pada saat misalkan perusahaan itu mengeluarkan misalkan produk baru atau perusahaan itu mengalami masalah dan kemudian PR ini harus menjawab. Nah, ini adalah juga perlu kemampuan public speaking. Nah, tips suksesnya, pra public speaking adalah tentunya harus ada persiapan bagus. Gitu. Banyak latihan. Gitu ya. Banyak latihan ini tentunya harus tahu juga nantinya pada saat kita ingin mendeliver public speaking kita, itu audiensnya siapa. Tempatnya di mana? Tujuannya apa dari public speaking itu? Berikutnya adalah tentunya bangun kepercayaan diri dan kredibilitas. Ya tentunya dengan latihan, tentunya juga dengan memupuk keberanian, memotivasi diri, kemudian mengupgrade kemampuan komunikasi, gitu ya, dan kredibilitas ya, misalkan ikut pelatihan gitu ya, sehingga misalkan nanti kan ada sertifikasinya ataupun banyak gitu ya bergaul dengan orang-orang ataupun pihak-pihak lain. Nah, ini adalah pra public speaking. Kemudian tentunya pada saat public speaking sendiri gitu ya, pada saat sudah di depan audiens, bagaimana?
Ya, sesuaikan performance di sini tampilan kita gitu ya, tampilan kita dengan, sikon gitu ya. Ya, contoh misalkan, terkait dengan public speaking temanya adalah olahraga, ya kita jangan pakai jas gitu ya, berdasi, nggak pas. Ya kita yang lebih santai gitu ya, mungkin pakai training gitu kan, pakai kaos ataupun pakai, jaket olahraga gitu ya, pakai topi olahraga. Nah ini kan menyesuaikan, situasi kondisi. Nah kalau misalkan pada saat mungkin acara 17-an gitu ya, lah pakai yang seperti apa? Lah ini kan sikon. Terus kemudian pada saat acara mungkin, biasanya Hari Kartini gitu kan ada apa, pakai pakaian tradisional gitu ya, kita memberikan public speaking di depan misalkan, kita guru gitu ya, di depan anak-anak yang pada saat ini ya sebaiknya kita juga pakai, baju tradisional kan bisa seperti itu, baju, adat. Kemudian tumbuhkan perhatian ke audiens. Ya tumbuhkan di sini seperti tadi, cara membangun relationship atau komunikasi, terutama komunikasi tadi ya. Ya kalau misalkan ada audiens banyak, meskipun gitu ya, nah ini memang perlu latihan gitu ya, meskipun kita agak grogi ya sebaiknya sekali-sekali harus memberikan perhatian gitu ya, ke audiens kita, satu persatu gitu ya, sambil kita ngomong. Ya, mungkin tahap awal bisa jadi karena belum ini ya sekali-sekali ngelihat di atas kepala mereka gitu ya. Kalau lihat di atas kepala itu kan mungkin, jaraknya sedikit berbeda gitu ya, mungkin orang, tidak begitu memperhatikan perbedaan sedikit tersebut. Berbeda kalau kemudian Anda ngelihatnya ke atas banget gitu ya, ke langit lah ini ketahuan kalau grogi ini ya, ataupun tidak tidak memberikan perhatian cukup gitu ya ke audiens. Kemudian munculkan kebutuhan audiens atas pembicaraan kita. Maksudnya apa? Menarik perhatian. Jangan sampai kemudian audiens itu pada saat kita ngomong, kemudian audiensnya ngobrol sendiri, gitu ya. Oke. Ya. Jangan sampai kemudian audiens itu tidak memperhatikan omongan kita, gitu ya. Mereka ngobrol sendiri, mereka kemudian membuang muka dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah puaskan keingintahuan audiens. Ini kita bahas tema apa nih? Ya, kalau bisa ya dipuaskan dalam artian berarti kita perlu menggali informasi yang banyak, mempelajari informasi yang banyak, kemudian mengolahnya, kemudian menyampaikan gitu ya dengan mungkin ciri khas kita, dengan cara ataupun gaya yang lebih menarik. Sehingga keingintahuan audiens itu bisa terpenuhi. Kemudian dukung dengan skill nonverbal. Nah, seperti tadi, ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh gitu ya. Bahu, badan, muka, bahkan mungkin kaki gitu ya. Ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat gitu ya. Pada saat kita mendeliver tema yang kita bicarakan. Kemudian gunakan alat bantu yang memadai dan mendukung gitu ya. Ya tentunya kecenderungan biasanya kalau untuk public speaking apakah bisa menggunakan misalkan PowerPoint dan ini? Ya bisa juga gitu ya, bisa juga. Tetapi yang lain misalkan, mic, terus kemudian alat pendukung yang lain gitu ya, mungkin pencahayaan dan lain sebagainya, pokoknya yang mendukung saja, ya. Kemudian ya tentu kalau sudah selesai tutup dengan kesan yang positif, gitu ya. Jangan sampai kemudian ada misalkan informasi yang masih gantung, gitu ya, ataupun bahkan terjadi, malah menimbulkan kericuhan ya gara-gara kita melakukan public speaking gitu ya, kemudian malah menimbulkan kegaduhan karena mungkin tema yang kita bahas itu menyulut kemarahan audiens. Lah, ini jangan sampai memberikan kesan yang negatif. Ya. Yang berikutnya adalah pasca public speaking, gitu ya. Ya, evaluasi gitu ya public speaking kita, minta masukan di sini ya bisa langsung ke audiens atau teman kita gitu ya. Bisa jadi kan misalkan kita pada saat melakukan public speaking itu kalau biasanya kalau di perusahaan kan bukan hanya sendiri saja. Ada misalkan asistennya mengikuti di belakang. Nah, ini kita bisa minta gitu ya. Tolong nanti dicatat apa saja yang perlu saya perbaiki gitu ya. Nah,
Kemudian dari evaluasi tersebut ya benahi terus dengan memperbanyak latihan. Dengan sikon yang berbeda-beda, gitu ya, dengan sikon yang berbeda-beda, dengan tema yang berbeda-beda untuk menambah, pengetahuan dan wawasan kita, sehingga pada saat kita diminta untuk mewakili misalkan perusahaan ataupun diri kita sendiri sebagai wirausaha, pada saat memberikan sebuah, gitu ya, public release, itu sudah terbiasa, gitu ya. Karena apa? Kita punya, informasi dan pengetahuan yang cukup luas, kita sudah sering latihan di berbagai sikon, gitu ya, sehingga rasa percaya diri kita semakin tinggi. Sehingga pada saat menyampaikan public speaking, itu lancar-lancar saja. Nah, yang berikutnya adalah interpersonal, presentation gitu ya, presentasi. Nah, ini sebenarnya memang mirip-mirip dengan public speaking, tetapi, bedanya kalau presentasi ini lebih tertutup gitu ya, kalau public speaking lebih terbuka. Ya, kalau presentasi itu lebih tertutup dan, bisa jadi apa, hanya di kelas gitu ya, beberapa orang saja gitu ya, tidak, kemudian tidak disiarkan secara luas gitu ya. Tapi kalau public speaking ini bisa disiarkan secara luas gitu ya. Nah, di presentasi ada 4 faktor kunci supaya presentasi itu sukses. Nah, berbeda dengan public speaking, biasanya presentasi ini ada batasan waktu gitu ya, ada batasan waktu. Sampai misalkan ada sesi tanya jawab pun itu juga dibatasi, gitu ya. Apakah public speaking tidak ada? Biasanya juga ada, tapi lebih luas, gitu ya. Kalau ini lebih ketat presentasi. Perfect timing. Berarti kalau misalkan kita ingin presentasi dibatasi waktu ya, contohnya ini kalian misalkan nanti gitu ya, presentasi tugas ataupun kemudian nanti, pada saat, seminar ataupun sidang tugas akhir, itu kan ada batasan waktu. Ya Anda harus melatih gitu ya. Contoh misalkan 15 menit, ya 15 menit harus selesai. Jangan sebelumnya itu maksudnya gini, dikasih 15 menit, 10 menit sudah selesai lah, ini kecepatan. Kalau 15 menit, 14 menit selesai, oke. Kemudian kalau 15 menit, boleh nggak melebihi? Ya, kalau melebihi 1-2 detik nggak masalah gitu. Jangan sampai kemudian 3 menit, 5 menit, bahkan bermenit-menit. Kemudian attention span. Nah, pada saat mendeliver presentasi kita juga harus memperhatikan audiens, gitu ya. Nah, ini tentang atensi kita. Kita harus memperhatikan semuanya. Jangan sampai kemudian kalau misalkan ada rentang lebar ruangan itu 10 meter, kita hanya lihatnya tengah terus gitu ya. Ya kita harus nengok ke kiri juga, memperhatikan audiens, ke kanan juga, bahkan mungkin melihat yang ke belakang gitu ya. Kemudian personal approach, gesture, sama. Kunci itu bukan hanya sekedar apa yang kita sampaikan, pemilihan kata-kata, tetapi apa? Gesture, bahasa tubuh, eye contact, terus kemudian ekspresi wajah, voice, intonasi, tinggi nada, kemudian penekanan, jeda. Tidak kemudian ngomong itu kan deludur gitu terus ya tanpa jeda. Kemudian eh, ya eye contact gitu ya, ekspresi wajah. Ini semua perlu diperhatikan. Bisa jadi adalah apa? Tema gitu ya. Audiens yang berbeda, gesturnya juga berbeda. Eye contact-nya juga berbeda. Contoh misalkan, audiensnya lansia-lansia, gitu ya. Dibandingkan dengan audiensnya adalah seumuran kita. Berarti ekspresi dan eye contact-nya juga berbeda, gitu kan. Kalau yang ke lansia mungkin ya lebih dalam artian lebih sopan, agak munduk gitu ya. Nah, kalau seumuran ya mungkin lebih tegas gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga sudah berbeda. Kemudian tentunya ya latihan gitu ya. Practice gitu ya. Mix better. Berarti setiap kali kita latihan akan membuat kita lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Berarti semakin sering latihan, semakin better, 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 better gitu ya. Karena tidak ada sesuatu yang paling baik gitu ya. Yang paling baik hanya milik Allah gitu ya. Tentu sesuatu itu bisa diperbaiki terus gitu ya. Berarti practice makes better.
Nah, ini adalah 4 kunci, faktor kunci suksesnya presentasi. Kemudian, presentasi biasanya butuh apa? Visual aid gitu ya, bantuan visual misalkan PowerPoint gitu ya, yang disorot dengan apa, proyektor gitu ya, LCD proyektor ataupun, menggunakan televisi gitu ya, televisi besar, layar lebar. Nah, apa yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan misalkan PowerPoint? Buat PowerPoint itu adalah keep it simple. Berarti jangan sampai kemudian dalam satu layar ini tulisannya kecil-kecil banyak gitu ya, seperti tulisan laporan. Keep it simple gitu ya. Ya gunakan apa? Poin-poin saja ini, list key point-nya gitu. Poin-poin saja seperti ini gitu ya. Digital style, TV, movie, musik, memories. Kemudian apa? Kemudian ini minimize word gitu ya. Ya bukan ditulis kalimat tapi cukup frase gitu ya. Kalimat lengkap SPOK lengkap. Enggak. Cukup frase atau kata gitu ya. Frase itu kan gabungan dari beberapa kata gitu ya. Seperti ini kan ini kata ya. Kemudian ini frase gitu ya. Gabungan. Tapi tidak ada yang kalimat kan? Ya, seperti itu. Kemudian gunakan font yang besar. Besar di sini adalah yang mudah terbaca. Gitu ya. Sehingga pada saat kita gitu ya presentasi dengan ruangan kecil dibandingkan dengan presentasi di ruangan yang lebih besar, tentunya pemilihan font size-nya itu juga berbeda. Ya. Kemudian ini tadi gunakan exact phrasing gitu ya, bukan exact sentences gitu ya. Phrasing saja, frase. Gunakan warna yang dengan kontras gitu ya, yang cukup berbeda. Jangan sampai kemudian misalkan background-nya itu biru, tulisannya biru tua. Gitu ya. Birunya bukan biru muda ya, biru biasa. Terus tulisannya biru tua. Nah, seperti ini sebenarnya secara kontras kurang bagus. Ya. Background-nya biru cukup tua, tulisannya juga biru yang agak tua juga. Gitu ya. Meskipun ini mungkin agak terlihat karena misalkan menggunakan shadow yang putih gitu ya, warnanya yang jelas. Tetapi ini perlu dihindari. Sehingga kontras gitu ya antara background dengan font itu perlu. Kemudian prepare handout. Nah, kalau Anda sudah menguasai, mungkin handout ini tidak perlu. Tetapi handout ini biasanya cukup perlu untuk apa? Bisa jadi sewaktu-waktu kita akan lupa ya. Nah, kita perlu kemudian handout ini adalah catatan yang kita bawa. Baik bisa biasanya kalau sekarang itu menggunakan bawa tablet ataupun handphone. Kalau dulu itu kan bawa kertas gitu ya, semacam untuk contekan pada saat untuk mengarahkan kita, omongan kita. Dan juga biasanya di situ ada catatan-catatan yang penting perlu kita sampaikan, itu kita catatkan di situ. Itu adalah handout. Nah, sehingga pada saat ini lengkap, kita bisa mendeliver dengan baik dengan alat bantu yang juga baik. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya singgung di pada saat apa tadi self marketing gitu ya, negosiasi. Negosiasi itu bahasa gampangnya adalah tawar menawar gitu ya. Nah, ini ada ungkapan dari John F Kennedy, jangan pernah bernegosiasi karena takut. Berarti pada saat kita takut, jangan negosiasi. Kita harus menghilangkan rasa takut kita dulu, baru kita bernegosiasi. Tapi juga di sisi yang lain, tetapi jangan pernah takut untuk bernegosiasi. Karena negosiasi itu ya memang sebuah keharusan. Pada saat misalkan kita karyawan lamar kerja, tidak harus kemudian kita pada saat perusahaan ngomong gajinya sekian, kita boleh saja menegosiasikan. Entah itu kalau gaji sudah mentok, coba kita negosiasikan allowance-nya. Allowance itu tunjangan-tunjangannya, gitu ya. Misalkan sebelumnya nggak ada makan, oh, bisa nggak misalkan ada makan tambahan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ada namanya segitiga negosiasi, gitu ya. Negosiasi itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Yang pertama adalah karakter, kedua adalah behavior. Nah, ini terkait erat. Karena apa? Karakter seperti yang sudah saya sampaikan di intrapersonal, karakter itu adalah membentuk behavior.
membentuk perilaku, membentuk kebiasaan. Yang ketiga adalah methods. Nah, negosiasi itu juga ada metodenya, gitu ya. Nah, dari tiga ini kita harus kuasai penuh, gitu ya. Sehingga apa? Kalau karakter kita kuat, kita memang orangnya tegas, jujur, gitu ya. Dan itu tercermin dalam keseharian kita, kebiasaan kita. Dengan metode yang tepat, tentunya negosiasi juga peluang suksesnya lebih besar. Nah, proses negosiasi, persiapan. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Jadi data-data pendukung negosiasi kita. Pada saat ya contoh misalkan negosiasi gaji, berarti Anda harus punya apa? Data apa? Yang paling mudah adalah kalau misalkan Anda kerja di Jakarta, berarti Anda harus paham besarnya apa? UMP Jakarta, upah minimum provinsi Jakarta. Kalau Anda kerja misalkan di Bekasi, Anda harus paham upah minimum kota Bekasi. Kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, Anda harus paham juga misalkan perusahaan yang sejenis gitu ya, ngorek misalkan dari kakak tingkat alumni gitu ya yang sudah bekerja ataupun yang sudah juga bekerja di perusahaan tersebut dulu pada saat dia masuk kerja itu gajinya berapa, tunjangannya dapat apa saja. Nah ini perlu persiapan gitu. Nggak bisa kemudian tanpa informasi itu kemudian kalian mau negosiasi gitu ya. Nanti kalau nggak ada informasi itu kemudian ditanya, emang Anda tahu UMK di sini gitu kan? Emang Anda tahu gitu, apa namanya, gaji pertama kali masuk, perusahaan selain kita di sektor yang sama gitu ya, itu berapa? Kita sudah paling tinggi loh kan gitu. Sedangkan Anda nggak punya informasi itu. Wah, bener ya paling tinggi ya? Tapi kita nggak punya informasi, jangan-jangan Anda dikelabuhin gitu ya, sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya kalau dibandingkan yang lain. Misalkan tingginya hanya sedikit atau bahkan lebih rendah. Nah, sehingga perlu persiapan. Kemudian pembukaan, ya salam, memperkenalkan diri gitu ya, saling ngobrol-ngobrol dulu, pemanasan gitulah. Kemudian memulai proses negosiasi. Nah, mulai proposing gitu ya. Nah, proposing bisa jadi pada saat negosiasi gaji itu kan perusahaan yang mempropos gitu ya, menawarkan. Anda mendengarkan, kemudian merespon dengan melakukan tawar-menawar. Nah, Anda bisa tawar-menawar, ya ini tadi konsepnya. Persiapannya harus lengkap gitu ya. Harus lengkap, harus full, komplit gitu. Mulai tawar-menawar, kemudian bangun kesepakatan. Sebab bisa jadi gitu ya, di perusahaan yang sama pada saat kerja gajinya berbeda. Bisa jadi mungkin gaji pokoknya sama, tetapi allowance-nya yang berbeda. Itu bisa. Gitu ya, sehingga ini dimungkinkan. Begitupun juga kalau Anda pebisnis, kemudian tawar-menawar dengan supplier gitu ya, masuk bahan baku Anda. Bisa jadi dia memberikan harga yang berbeda, mungkin bisa lebih murah, bisa lebih mahal dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang beli ke supplier yang sama. Nah, ini semua tergantung dari proses negosiasi. Ya. Ya, selama proses tawar-menawar tentunya sebaiknya sembunyikan amarah atau kesal gitu ya ketika berunding. Mungkin mungkin ada bahasa-bahasa yang nggak enak gitu ya dari pihak perusahaan atau dari supplier gitu ya. Anda ini masih pertama kali beli dari saya aja nawarnya sudah keterlaluan. Nah, misalkan seperti ya santai saja gitu kan ya. Tanggapi dengan cerdas gitu ya. Kalau cerdas ini bisa ada pada saat yaitu tadi informasi di awal kita persiapannya bagus gitu ya. Nah, kita bisa dengan pengetahuan, dengan informasi yang kita punyai, kita bisa melakukan negosiasi itu dengan lebih luas dan tepat sasaran. Satu yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai walk out. Ya, meskipun menjengkelkannya seperti apa, membuat marahnya seperti apa, jangan kemudian langsung Anda gebrak meja, Anda keluar gitu ya. Jangan niru misalkan seperti anggota DPR kita juga ada yang seperti itu langsung keluar gitu ya. Enggak, negosiasi adalah proses di mana kalau bisa nantinya terjadi kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada kemudian pihak yang merasa terdolimi gitu ya. Kita harus berjuang gitu ya, berjuang penuh seperti itu. Oke, itu tadi 8
kemampuan interpersonal yang sebaiknya kita miliki gitu ya pada saat baik kita sebagai nantinya saat ini gitu ya, kita sebagai mahasiswa nantinya misalkan sebagai nyambi, sebagai pekerja, karyawan ataupun nyambi sebagai wirausaha gitu ya. Soft skill ini penting gitu. Seperti yang disampaikan di materi sebelumnya. Soft skill itu berperan berapa? 80%, sedangkan yang technical skill-nya 20%. Bukan dalam artian kemudian nggak perlu technical skill gitu ya. Tetapi pada perjalanannya gitu ya, soft skill ini cukup mendominasi gitu ya. Karena selalu banyak hal adalah kita berhubungan dengan orang lain gitu ya. Baik supplier, baik bawahan, baik atasan, baik siapapun juga. Dan itu membutuhkan kemampuan soft skill untuk memanage-nya. Gitu. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda resapi, Anda pahami, dan tentunya gitu ya, Anda bisa menggali belajar dari sumber-sumber yang lain, bukan hanya dari kuliah ini saja, dan juga tentunya praktek. Gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, practice makes better. Berarti praktek, praktek, praktek untuk mengupgrade diri Anda menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, hal ini bukan hanya sekedar saya sampaikan untuk Anda, tetapi juga ini sebagai bahan untuk perenungan dan koreksi bagi diri saya juga. Oke, demikian untuk kuliah hari ini terkait dengan materi interpersonal skill. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.